Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Agak kareba. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan zahir dan batin. Hari ini saya diberikan kehormatan untuk bersama ibu-ibu Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Duang Panua, ditambah dengan jamaah umroh yang akan berangkat. Hari ini Bapak Wakil Bupati Pinrang di tengah kesibukannya sempat untuk hadir bersama kita, Bapak anggota DPRD, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Kasih Haji. Ini kalau saya sebutkan semua asar baru selesai. Saya sapa saja semuanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Wakil Bupati mengatakan Ustadz Somad ini Ustadz yang level dunia. Saya rasa mendengar pujian tadi saya lah yang paling tinggi di sini. Ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Mereka ini rupanya. Jadi kalau Ustaz Somad ini level dunia, ini jamaah ini level dunia akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bil khusus kita hormati Direktur PT Madian yang akan memberangkatkan kita pada 4 Oktober 2023 nanti, yaitu Al-Mukarram Sohibul Fadilah Ustadz Hasbi LC, kakak kelas saya yang juga membimbing, mengatur, mengarahkan jadwal selama di Pulau Sulawesi ini, dari mulai Sulawesi Selatan, Utara, Tenggara, Tengah, itu semuanya beliau yang mengaturnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Judul kita adalah refleksi. Refleksi ini biasanya pijat refleksi. Refleksi nilai umroh dan haji. Pertama, apa nilai yang bisa kita ambil dari umroh dan haji? Nilai yang pertama adalah belajar meninggalkan. Orang yang belum pernah umroh, belum pernah meninggalkan, dan belum pernah merasa ditinggalkan. Jadi saat belajar umroh, kalau ada seorang istri pergi umroh, itu insya Allah dia sudah bisa meninggalkan suaminya. Kalau ada seorang suami pergi umroh, itu sudah geladi latihan. Makanya suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami, suami istri meninggalkan anak, meninggalkan kebun, meninggalkan rumah, meninggalkan mobil. Karena tidak ada jamaah umroh yang pergi membawa STNK, BPKB, dan surat tanah. Semuanya ditinggalkan, naik pesawat. Kalau pesawatnya meledak, na'udzubillah, seandainya umurnya sampai mati, semuanya Itulah mengapa jamaah haji dulu itu kalau mau berangkat diazankan. Kita tahu yang diazankan itu kan orang lahir. Kenapa sebelum berangkat haji diazankan? Karena zaman dulu banyak yang berangkat haji nggak pulang lagi. Makanya kalau suaminya pergi haji, banyak istri yang menangis, sedih, khawatir suaminya meninggal. Tapi kalau istrinya yang pergi, suaminya senyum-senyum aja. Mudah-mudahan kitanya semua selamat berangkat, selamat pulang kembali ke Pinrang insyaallah. Jadi ketika berangkat dari rumah itu, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tinggalkan semua. Jangan kaki dibagi dua, sebelah di Pinrang, sebelah di Makkah. Nanti ketika sedang tawaf, bukannya bertasbih, sibuk nanya anak, gimana jemuran sudah diangkat, listrik sudah bayar, air bagaimana,
Bagaimana internet? Makanya memang putus berangkat ke sana itu, kalaupun pulang itu tambahan kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara tausiah ini takut mendaftar umroh. Ibu nggak daftar? Awalnya saya mau daftar, tapi sejak dengar ceramah Ustaz Somad nggak jadilah. Katanya berangkat mati. Kita belajar meninggalkan dan ditinggalkan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan berpisah. Betul? Ibu yang katanya sejiwa, sehati, sehidup, semati dengan bapak, sampai akhirnya bapak mati, ibu mau ikut? Itu jawaban spontan yang sangat jujur sekaligus menyakitkan. Kita mesti belajar, karena tidak semuanya kita mati bersama. Harta yang kita cari akan dibagi dua, namanya harta gono. Kau begono, aku begini. Jadi dengan berangkat haji dan umrah, kita belajar meninggalkan dan ditinggalkan. Selama 40 hari kalau haji, selama 12 hari kalau umrah. Maka setelah pulang, ibu yang ditinggalkan, bapak yang berangkat menjadi lebih sayang. Apa kata si ibu? Selama ini kalau marah si ibu, laki model kamu ini mau mati, mati aja. Ternyata setelah ditinggal umroh makin cinta, makin sayang. Waktu berangkat dia sholat di rumah, ya Allah cepat kembalikan suamiku dalam keadaan sehat ya Allah. Doanya itulah yang membuat bapak-bapak semua sehat walafiat. Bapak pun juga mendoakan ibu. Jadi dengan berangkat haji dan umrah ini kita sedang geladi, kita sedang latihan. Mudah-mudahan kita semua lulus dengan ujian perpisahan itu insya Allah. Beda sama orang zaman dulu, berangkatnya 1 bulan, pulangnya 1 bulan, di sana 1 bulan, naik kapal laut. 1977 jamaah Indonesia naik pesawat terbang singkat menjadi 9 jam. Dulu tidak begitu, bawa beras, bawa minyak goreng, bawa ayam. Berangkatnya lajang, pulangnya nikah. Nikah di kapal laut. Berangkatnya beristri, pulang bawa istri 2. Dulu bu, dulu. Ibu jangan apa? Saya tengok udah mulai merah mukanya. Rupanya jilbabnya merah. Masya Allah, tabarakallah. Ini memang betul-betul pengajian 17 Agustus NKRI harga mati. Merdeka. Masya Allah. Udah diambil videonya tadi. Ini nilai yang pertama. Nilai yang kedua, ketika berangkat itu tidak ada tawar-menawar tentang sholat. Kamu nggak sholat, aduh susah ngambil wudhu, nggak ada air, tayamum. Kamu kok nggak sholat, susah ini musafir jauh, bagaimana buka kaos kaki, kaos kakinya yang tebal seperti khuf diusap, namanya masul khufain. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Kamu kenapa nggak sholat? Saya nggak bisa berdiri di pesawat, duduk. Kamu kenapa nggak sholat? Nggak bisa sujud, kening nggak bisa nempel ke lantai. Nggak perlu menempel ke lantai. Jadi bagi orang yang meringan-ringankan sholat, maka saat haji dan umrah disitulah kelihatan. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, asar ditarik ke zuhur, jamak qasar, jamak takdim. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an takdiman ma'muman lillahi ta'ala. Usollinya 2 meter, dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal, dibaca tengah hilang ujung pangkal. Maka saya mengajarkan jamak qasar singkat saja. Saya sholat zuhur 2 rakaat, jamak qasar dengan asar, jamak takdim jadi makmum lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
baca iftitah, baca Fatihah, baca ayat. Ayatnya Pak Ustadz, ya ayat yang lama-lama itu juga. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu qul huwallah nilainya sepertiga Al-Quran. Dibaca 3 kali sama seperti menghatamkan Al-Quran. Tapi jangan karena sering baca 3 kali nggak baca Quran. Nah ini semua tidak ada alasan. Tidak bisa kena air. Dokter ngasih tahu, ibu jangan kena air. Kalau kena air mati. Tetap kita tayamum, buka cincin, buka gelang, buka rantai, buka semuanya. Kenakan ke debu, pukul, usapkan ke wajah. Kenakan lagi ke debu, pukul, hembus tiup ke tangan sampai ke siku, kena semuanya. Tangan kiri sampai ke siku, kena semuanya. Tetap tidak meninggalkan sholat, bukan somat. Ini pada saat haji dan umrah. Dari Pinrang ke Makassar jamak qashar, dari Makassar ke Jakarta jamak qashar. Kalau kebetulan langsung ke Madinah jamak qashar. Selama berapa hari? 4 hari 4 malam bisa jamak qashar. Ustadz Somad sudah berapa hari jamak qashar? Berangkat dari Pekanbaru Riau ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Mamuju, dari Mamuju ke Topoyo, dari Topoyo turun lagi ke bawah, nggak ingat lagi entah kemana-mana aja, sampai hari ini ke Pinrang, besok balik ke Makassar, hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 4 hari jamak qashar. Saya kalau ke Makassar ini cuman 3 malam, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, 3 malam, nggak lebih, nggak boleh lebih 3 malam. Kalau lebih 3 malam dianggap sudah buka cabang di Sulawesi. Nah, selama 4 hari 4 malam, setelah itu tetap mukim. Jarak kilometernya sejauh 89 kilometer. Kurang daripada itu, zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4. Inna salata, sesungguhnya salat, alal mu'minin, bagi orang beriman, kitabam mauquta, sudah ditetapkan, tidak boleh digeser, tidak boleh diganggu gugat. Di saat haji dan umrah lah kelihatan, walaupun lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, tetap melaksanakan sholat. Allahu Akbar. Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa berduduk, berbaring. Gak bisa berbaring, pakai isyarat mata. Gak juga bisa, kita sholatkan. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika. Dari Pinrang mengucapkan assalamu alaika ke Madinah jauh, tapi nanti langsung di depan makam Nabi, assalamu alaika ya Rasulullah. Gak bisa nyanyi begitu, diusir sama polisi. Haji. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habib Allah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya khaira khalqillah, assalamu alaika ya safwat Allah, assalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Mata dibuka, jangan sampai tutup mata, takutnya tutup mata pas dibuka rupanya bahu orang. Maka berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meleleh air mata jamaah saat ziarah. Masya Allah. Ditanya yang sebelah kanan, kamu nangis kenapa? Aku haru. Haru kenapa? Duit habis belanja.
haru. Bagaimana kita jarak dengan dia 1445 tahun. Kalau satu generasi 50 tahun, berarti jarak kita dengan dia 30 mata rantai, 30 orang ke atas. Bisa kita datang ke makamnya, berhadapan dengan kuburnya. Nenek moyang kita yang kaya-kaya mungkin tak sampai, tapi kita diberikan Allah hidayah sampai ke sana. Inilah yang dulu dia katakan, nanti ada orang yang akan minum dari telagaku, dia tidak akan haus untuk selamanya. Siapa dia? Amanu bi walam yarauni. Mereka beriman kepada aku walaupun belum pernah melihat aku, tidak berperang bersamaku. Abu Bakar Siddiq hijrah bersamanya. Ubay bin Ka'ab baca Quran bersamanya. Usamah bin Zaid diangkatnya jadi panglima perang bersamanya. Aisyah di kamar tidur istri bersamanya. Tapi kita sukunya lain, bangsanya lain, bahasanya lain, negerinya lain, zamannya lain, waktunya lain. Bisa kita jumpa dengan dia dan kita menjadi umatnya. Itulah yang membuat orang haru. Saya sampai hari ini walaupun bolak-balik ke Makkah, kalau sudah sampai di depan makam Rasulullah, rasa mau meledak kerinduan di dalam hati, meleleh air mata. Maka mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kalau dia habis musafir berdagang, musafir berniaga, musafir perjalanan, dia tidak pulang ke rumah. Kalau dia pulang ke Madinah, dia ke depan makam Nabi dulu. Sampai di makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahwa di depan itu berdoa bertawassul kepada Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, aku bertawassul melalui Rasulullah, mintanya kepada Allah, tapi bertawassul melalui cinta kepada Rasul. Jadi jangan katakan orang pinrang syirik karena minta sama Rasulullah. Kamu salah paham, bodoh. Jadi kalau ada orang yang nuduh macam-macam, jangan minta sama Rasulullah, jangan minta sama Rasulullah. Yang minta sama Rasulullah itu siapa? Kita mintanya sama Allah, tapi kita bertawassul melalui Rasul. Saya nggak paham Pak Ustadz, gimana arti tawassul? Gini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz bisa ke Pinrang, mohon maaf jadwal penuh. Lalu kemudian ada jamaah yang bertawassul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Abdul Somad? Tidak salah lagi. Bisa ke Pinrang penuh. Kami ini jamaahnya Ustadz Hasbi dari PT Madian. Oh bisa insya Allah. Lebih kurang begitulah arti tawassul itu. Mintanya tetap ke Allah, tapi menyebut orang yang dicintai Allah. Mintanya tetap ke Abdul Somad, tapi menyebut orang yang dicintai Abdul Somad. Kakak kelasnya sama-sama di Mesir dulu, disebut namanya. Oh ya, oke, bisa. Orang yang paling dicintai Allah adalah Habibullah. Habibullah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelum berdoa tetap menyebut nama Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Enggak disebut namanya. Majelis kita ini menjadi majelis antanajifah, busuk, berulat, berbau, bernanah, berdarah, berbangkai. Maka disebut namanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa tidak diterima kalau tidak pakai solawat. Solat tidak diterima kalau tidak ada solawat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu
alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba pas mau sholawat berbunyi handphone. Langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Batal sholatnya. Kenapa? Karena dia lupa bersodakoh, bersolawat. Sholat itu ada solawat di dalamnya. Khotib naik ke atas mimbar. Setahu saya di mana-mana itu biasanya mimbar tuh dekat tempat imam, tapi masjid di Pingrang di dekat tangga. Dan khotibnya perempuan. Ini Pak Ustadz, karena acara biar supaya lapang. Jadi jangan sampai nanti direkam keluar video aliran sesat di Pinrang. Sekarang lagi tren nih buat viral-viral, buat gaduh masyarakat saja. Ini karena acara, maka mimbar digeser. Naik khotib ke atas mimbar. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Khutbahnya batal. Kenapa khutbahnya batal? Karena khotibnya lupa bersolawat. Ibu datang dari sebelah masjid ke dalam. Assalamualaikum. Khotib, khutbahnya batal. Kenapa laki-laki nggak ada yang sadar? Karena waktu khutbah laki-laki tidur semua. Ibu-ibu yang ingat semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa aslini zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada orang yang model selawatnya nggak suka pakai lagu-lagu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Bagus, nggak salah. Ada orang selawatnya suka pakai lagu. Sallallahu ala Muhammad. Bagus, nggak salah. Ada orang sholawatnya nggak suka bersuara, dia mau tenang, hening, sepi, sunyi. Bagus juga, nggak salah. Ada orang sholawatnya pakai tasbih, bagus. Ada sholatnya pakai tasbih digital yang dipakai di jempol, bagus. Asal jelas bunyinya. Jangan karena mau ngejar angka 100, 200, 300, 1000 bunyinya nggak jelas. Macam dapat bakwan panas. Jangan mancing kawan yang sholawatnya tenang, karena kita sholawatnya bersuara, lalu mau manas-manasin dia. Dia sedang tenang. Kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini kan nyari kelahi namanya. Berlapang dada menerima perbedaan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun Sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Itu enaknya kalau kita selawat rame-rame, yang nggak hafal nggak ketahuan, tinggal gerakkan mulut. Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi menduga ini kan hari saya yang ketiga ini. Sudah bolak-balik dari Mamuju ke Majene, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, berpusing, berputar. Ini nanti sampai di Pinrang masih bisa tausiah enggak ini? Rupanya masih bisa. Kenapa? Semangat merah membara. Masya Allah, tabarakallah. Yang keempat,
sampai nanti di Madinah hari yang ketiga, yang keempat. Itulah nilai yang keempat adalah menguatkan niat. Kalau puasa, nawaitu shauma ghadin ana daifal di syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau sholat, usolli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi kalau haji umrah ada tempat khusus berniat. Puasa nggak ada tempat khusus, berniat di rumah bisa. Sholat nggak ada tempat khusus. Tapi kalau haji, ini kota Makkah. Ustaz jangan tangan kiri lah, tangan kanan. Ini kota Makkah. Kota Madinah di atas. Kalau datangnya dari arah mana datangnya? Dari arah Madinah. Tempat berniatnya namanya Zulhulaifah. Ingat Zulhulaifah. Soalnya ada juga jamaah umroh pas ditanya sama anaknya, mama, tadi ada pertanyaan di sekolah. Apa katanya? Kalau berniat dari Madinah itu di mana tempat niatnya? Zulkifli atau Zulkarnain ya? Mohon maaf Pak Zul jangan terus. Zulhulaifah. Oh itu salah Ustaz Somad. Kemarin kami dari Madinah berniatnya bukan di Zulhulaifah. Terus di mana? Niatnya di Bir Ali. Nama zaman dulunya Zulhulaifah. Nama sekarangnya Bir Ali. Sama. Siapa yang ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad. Enggak, yang ceramah tadi UAS. Sama. Itu Ustadz Somad juga. Jadi ada tempat berniat. Ada yang datang dari arah Najd, tempat berniatnya Zakornul Manazil. Ada yang datang dari arah Yaman, tempat berniatnya namanya Yalam Lam. Ada bukit. Nanti kalau naik pesawat itu biasanya pramugarinya ngasih tahu. All our passengers, ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. All of our passenger, semua penumpang. Cuman kadang kita SMP bahasa Inggris 3 tahun, SMA bahasa Inggris 3 tahun, kuliah belajar bahasa Inggris 4 tahun, 10 tahun belajar bahasa Inggris, kita nggak nangkap apa yang dikatakan pramugari. Seperti kumur-kumur, thank you, thank you. Padahal dia sedang ngasih tahu kita sedang berada di atas bukit Yalamlam. Jamaah yang datang dari Indonesia, berniatlah, karena kita sudah dari kota Madinah, maka kita dianggap orang Madinah. Kita berniatnya di Zulhulaifah atau disebut dengan Bir Ali. Sampai di sana sholat sunat tahiyatul masjid. Usolli sunat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu sholat sunat ihram. Usolli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu duduk berniat labbaik Allahumma umrah. Ada ustaz yang ngajarkan niatnya panjang. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya biasanya manasik umrah ngajar jamaah yang resti, resiko tinggi, yang tua-tua. Saya biasa kalau ngajar umroh haji, yang tua-tua sama saya, yang muda-muda sama kalian. Begitu juga waktu sedang tawaf sa'i, yang tua-tua jalan pelan sama saya. Karena kalau saya jalan sama yang tua-tua, itu mengobati rindu saya ke almarhumah mak saya. Kalau saya jalan sama yang muda-muda, takut saya lupa sama bini saya. Jadi yang tua-tua nggak usah pakai apal niat yang panjang, ribet, jelimet, susah, payah, pendek aja. Labbaika Allahumma umrah, pendek. Labbaika Allahumma umrah, mudah. Labbaika Allahumma umrah. Ustaz, saya ngingat yang 3 ini pun nggak bisa. Aduh, gimana lagi ya? Ditulis di kertas. Labbaika Allahumma umrah. Ini menguatkan lagi niat. Innamal a'malu
bin niat. Segala amal ini niat. Orang yang nggak ngerti umroh, dia bingung. Apa itu umroh? Mutar-mutar, lari-lari, gunting-gunting, gundul-gundul, keluar duit. Tapi kalau dia tahu ini adalah ibadah. Apa beda mandi orang beriman dengan tidak beriman? Mungkin orang yang nggak beriman lebih banyak mandi daripada kita. Apalagi kerjanya di pinggir laut, mandi, mandi, mandi. Tapi mandi kita bernilai ibadah karena ada niat karena Allah. Labbaika Allahumma umrah. Jadi menguatkan lagi niat. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kuatnya niat kita semua akan berangkat melaksanakan haji dan umrah insya Allah. Saya nggak tahu Pinrang berapa lama baru berangkat. Tapi kalau di kampung saya Store 2023 berangkatnya 2053. Kabarnya di Sulawesi orangnya berangkat minat haji umroh lebih banyak, berarti lebih lama. Di Malaysia 100 tahun. Bayangkan itu. Jadi kalau baru lahir nyetor umur 100 baru berangkat. Kecuali yang duitnya banyak. Tapi jangan lupa ada kuasa Allah Ta'ala. Allah kalau mau berangkatkan nggak ada sulitnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Jangan lupa store ONH. Kalau nggak store gimana mau berangkat? Tapi kalau Allah mau kuasa tidak ada salahnya, tidak ada sulitnya, tidak ada payahnya. Jangan lupa berniat. Kita semua yang hadir ini berniat haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita semuanya insya Allah. Pelajaran kelima, setelah berniat maka dia waspada. Ingat, perbuatan dosa terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Terasa hidung gatal, jangan cabut bulu hidung, waspada. Terasa rambut gatal, jangan garuk rambut nanti gugur, waspada. Terasa mau nanya-nanya kawan di sebelah, gimana kabar Cianu? Cianu itu selama di sini belanja aja nggak berhenti. Waspada, karena sudah dalam keadaan ihram. Jadi apa yang diperbanyak? Diperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jamaah pun tertidur. Mobilnya AC, jalannya lurus, nggak ada lubang, nggak ada belok, meluncur 120 km per jam. Labbaik Allahumma. Datang Ustadz Abdul Somad maju ke depan, dia ambil mikrofon. Kebetulan pembimbingnya orang Sunda dari Jawa Barat. Lembut dia, labbaik Allah. Datang orang Sumatera, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bangun semuanya. Mau pakai Ustaz Asbi dia agak slow. Nah, dia memang orang dari Sulawesi Selatan tapi lama di Jawa Barat, dia slow juga. Labbaik Allahumma labbaik. Terserah ibu mau nyaman pakai lagu slow, yang penting banyak-banyak bertalbiyah. Nanti selama di jalan itu kawan mulai ngajak cerita, selama saya di Madinah itu si Anu belanjanya, tasnya sekarang sudah punya anak dan cucu, semua dibeli, anak onta, cucu onta, semua dibeli. Apa itu? Langsung gak usah ngomong, nanti takut ibadah kita rusak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi waspada, waspada, waspada. Makanya kuku terasa sudah 4 hari di Madinah terasa panjang.
sebelum berangkat ke Bir Ali, potong dulu kukunya, takutnya nanti kukunya ditarik kena denda. Bapak-bapak juga sampai di kota Makkah, kebetulan di bawah hotel banyak orang jual peci. Langsung coba-coba pecinya, coba pas ya, waspada, nggak boleh pakai. Apalagi ada bapak-bapak yang lupa, sudah tawaf baru ingat rupanya celana dalam belum dilepas. Mohon maaf ibu, mohon maaf pak, keceplosan. Tapi ini kejadian juga di beberapa jamaah. Maka jangan lupa mengingatkan. Pokoknya waspada, waspada. Habis makan di hotel, nyangkut daging di gigi. Akhirnya diambil itu duri yang tumbuh di pohon kurma. Karena nggak boleh menyabut tanaman. Pulang dari masjid, nampak burung merpati. Ingat dulu di kampung suka memanah burung merpati, ambil batu lempar, kena juga. Jadi larangan-larangannya mesti. Saya sibuk ngurus kunci di bawah, kunci kamar, kunci. Naik saya ke atas ke tempat makan, saya lihat jamaah umroh sudah pakai daster, padahal belum tawaf. Rambutnya sudah seperti sarang tawon. Saya bilang, kita belum tawaf, kita belum tawaf, belum sa'i, belum tahallul. Kenapa ibu udah pakai daster? Kenapa juga? Nggak tahan Pak Ustaz, lapar kali Pak Ustaz. Kalian kena denda, kalian bayar dam. Berapa dendanya Pak Ustaz? Kalian mesti menyembelih seekor kambing, harganya 600 rial. Aduh Pak Ustaz, pergi umroh ini pun udah jual kambing. Yang ringan nggak ada Pak Ustaz. Kalau gitu kamu ngasih makan fakir miskin, berapa Pak Ustaz? 90 rial. Kami pun paling miskin di kampung Pak Ustaz. Kalau begitu kalian berdosa, kalian puasa. Puasa pun kami nggak sanggup, udah tua Pak Ustaz. Kalian berdosa. Kami milih dosa aja lah Pak Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Ini fakta nyata. Saya pernah bimbing jamaah umrah. Asalnya dari mana? Gak boleh sebut daerah, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi jamaah dari Pinrang ini tertib-tertib, disiplin-disiplin, dan menjaga aturan-aturan. Makanya ibadah haji dan umrahnya mabrur-mabrur semua insyaallah. Lalu kemudian pelajaran yang ke-6, setelah sampai di Masjidil Haram, dia memulai tawaf. Dia angkat tangannya ke depan Hajar Aswad. Kalau sanggup cium, tidak bisa sanggup mencium, pegang Hajar Aswad. Tangan bekas memegang Hajar Aswad, tangan itu yang dicium. Kalau enggak juga sanggup, angkat tangan dari jauh. Bismillah, Allahu Akbar. Habis itu dia pun baca doa putaran pertama. Karena sibuk membaca doa putaran pertama, hilang kelompoknya. Tiba-tiba udah masuk ke kelompok Afrika. Sejenak dia tersenyum karena bangga dialah yang paling putih di situ. Kamu kenapa nggak berangkat umrah? Saya belum berangkat umrah Pak Ustadz, karena belum hafal doa putaran 1, putaran 2, putaran 3. Itu beda haji dengan sholat. Kalau sholat ada rukun qauli, kalau nggak dibaca sholatnya tidak sah, yaitu Al-Fatihah. Siapa yang nggak baca Fatihah tidak sah sholatnya. Tapi kalau haji dan umrah nggak ada rukun qauli. Makanya siapa saja yang mutar 7 nggak baca apa-apa sah. Ambil selasiban, ditutup mulutnya, mutar 7 kali putaran, sah tawafnya. Jangan takut yang punya uang di Pinrang, takut nggak hafal putaran. Andai nggak hafal, nggak bisa baca, ambil isolatif selasiban, kunci mulut, tetap sah. Haji apa namanya? Haji selasiban. Makanya yang nggak bisa baca doa putaran 1, 2, tasbih saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau bisa buku yang sudah dibagikan PT Madian,
dibaca habis sholat, supaya nanti andai bukunya nggak bisa dibaca, dengar pembimbing langsung nyambung. Allahumma adkhilni mudkhala sidqin. Tapi kalau nggak nyambung, lain kata pembimbing, lain kata dia. Allahumma mudkhala sidqin. Nah, sampai ke rukun Yamani menuju Hajar Aswad, doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada satu jamaah umroh lain bunyi doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Aisyah. Selesai umroh, ditanya sama pembimbing, Bapak doanya kok lain? Dapat di mana? Dalam hadis nggak begitu bunyinya. Itu doa dari Quran. Istri bersama saya namanya Hasanah. Nomor 2 Aisyah. Kalau saya sebut Hasanah 2 kali, Aisyah marah. Inilah pentingnya kita paham apa yang kita ucapkan. Saya nggak nyuruh bapak ibu ngapal terjemahannya, enggak. Yang penting hafal, baca saja secara umum. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau mencium Hajar Aswad, yakinkan bahwa itu memang sudut. Saya bawa jamaah pulang ke hotel, dia bilang, Ustaz, katanya orang mencium Hajar Aswad itu susah. Tadi saya nyium mudah. Habis itu saya tanya, ini gambarnya, kamu cium mana? Rupanya yang diciumnya rukun Yamani. Kata orang Hajar Aswad itu harum wangi Pak Ustadz. Saya tadi mencium kok enggak. Rupanya orang Afrika diciumnya. Maka ini perhatikan dengan baik. Dulu waktu Umar bin Khattab mau mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Ya Hajar, wahai batu, innaka la tanfa' wa la tadur. Kau tidak mendatangkan manfaat, kau tidak bisa menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan karena Nabi Muhammad menciummu, aku pun tidak mau menciummu. Kita mencium Hajar karena sunnah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nggak usah perlu bayar calo hanya untuk mencium Hajar Aswad. Orang sekarang cium Hajar Aswad, ya Hajar Aswad, aku menciummu. Kalaulah bukan karena tetanggaku nanti nanya, khawatir ditanya tetangga, gimana umrohnya? Masya Allah, bisa nyium Hajar Aswad. Aduh, itulah nggak bisa kawan, nggak mabrur. Nggak usah pikiran omongan orang. Hidup ini tidak sulit, hidup ini tidak susah, hidup ini tidak payah. Yang sulit itu memikirkan omongan orang. Insya Allah kita tidak termasuk yang memikirkan omongan orang, insya Allah. Takbir. Apa makna tawaf? Tawaf artinya hidup terus berputar. Berputar jamaah 1, selesai 7, datang kloter 2, putar 7, datang selanjutnya, tidak pernah berhenti kecuali pada waktu sholat. Betul? Dulu yang ada di Pinrang adalah nenek moyang kita. Meninggal mereka, datang kakek kita. Meninggal mereka, datang bapak ibu kita. Meninggal mereka, datang zaman kita. Kita pun tak lama lagi datang anak cucu kita. Inilah makna tawaf. Hidup tidak boleh berhenti. Tanam padi, hijau, panen, kuning, habis, tumbuh yang baru. Hijau, kuning, panen, tumbuh yang baru. Setahun 2 kali panen. Padi dari Kabupaten Pinrang. Ustaz kok tahu? Tadi ngobrol sama Pak Haji. Jadi orang yang mengerti siklus hidup. Hijau, setelah hijau, kuning, habis kuning, layu dan mati. Perempuan juga begitu. Hijau, kuntum, bunga, mekar, wangi, cantik, indah, layu. Tapi ada bunga yang tidak layu-layu, bunga plastik. Makanya banyak suami berkata ke istrinya, aku tidak siap kamu layu, beb.
Akhirnya istrinya pun memasukkan plastik ke wajahnya. Dagunya plastik, pipinya plastik, keningnya plastik, bibirnya plastik. Namanya operasi kresek. Wajahnya plastik semua isinya. Masya Allah, tabarakallah. Saya sudah lama tausiah, baru di masjid, apa nama masjid itu? Di Masjid Al-Irsyad inilah bunganya ditanam dalam akuarium. Luar biasa. Luar biasa nih ya. Nanti selesai acara ibu bapak lihat sendiri, ada bunga dalam akuarium. Ini kalau malam pasti bercahaya-cahaya ini. Luar biasa. Sekarang yang bercahaya ini yang di hadapan saya ini, masya Allah, cahaya naik ke atas semua, masya Allah. Ini masjid bagus sekali, kaligrafinya bagus. Hai anak-anak muda, masya Allah, lampunya bagus. Ini semua bapak-bapak kalau kebetulan musafir dari Pinrang mau pergi ke Makassar, mau pergi ke Mamuju, lewat, lalu kemudian mampir sholat sama istrinya, langsung hidup lampunya, masya Allah. Biasanya di tempat lain lampunya mahal tapi mati, tapi di Masjid Al-Irsyad Pinrang cantik luar biasa. Semua istri-istri yang sholat ke sini pulang dari sini suaminya sakit jantung. Kenapa? Istrinya minta belikan lampu seperti Masjid Al-Irsyad. Semua tamu yang mampir ke sini ngelihat plafonnya, tengok pak plafonnya, masya Allah. Suaminya dia mulai, rumah kita buat gini ya pak. Bapak ibu bangga nggak punya Masjid Al-Irsyad yang cantik? Banyak orang rumahnya seperti istana, tapi rumah Allah dibuat seperti kandang ayam. Tapi di Pinrang rumah Allah dibuat megah, cantik, hebat, lampu luar biasa. Ini menunjukkan orang Pinrang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, selesai tawaf, sholat sunat tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, segera mengambil air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Yang hafal, yang gak hafal pakai bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Toraja, bahasa Jawa, bahasa apapun Allah Maha tahu. Yang pakai bahasa Arab hanya dalam sholat, di luar sholat. Ya Allah, berikan aku kesehatan zahir dan batin. Jangan kuat-kuat, nanti didengar kawan. Nggak hafal ya? Dalam hati aja. 3 teguh sunnah. Setelah itu langsung saya membawa jamaah umrah. Tiba-tiba saya dipanggil sama syekh orang Arab. Haji. Sub artinya lihat ini jamaahmu, lihat. Rupanya jamaah saya bukan cuma minum air zam-zam, disiramkannya ke lutut ke kakinya. Menyiramkan air ke lutut ke kaki nggak masalah. Yang jadi masalah waktu dia nyiramkan, roknya diangkatnya ke atas. Kalau mau siram aja. Mungkin dia kena rematik, mau ngambil barokah, nggak apa-apa, diangkatnya. Orang meninggal, wow. Nah, habis berdoa, yang ke-8 naik ke atas bukit Safa. Habis itu naik ke atas bukit Marwa. Antara tiang biru hijau, antara 2 tiang hijau, dia membaca lari-lari kecil. Kalau yang biasa lari, yang nggak biasa lari nggak usah lari, nanti tekilir jadi penyakit. Rabbil fir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam ma la na'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal a'azzul akram. Habis itu pas mau naik ke atas bukit Marwa, inna safa wal marwata. Itulah pentingnya dari sekarang dibaca-baca.
supaya nanti waktu ngomong pembimbing kita langsung. Karena kalau nggak dibaca-baca, lain kata kita, lain kata pembimbing. Inna safa wal marwata warwata. Nah, sampai ke atas, angkat tangan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, la ilaha illallah wahda, shadaqa wa'da, wa nasara abda, wa azza junda, wa azza man ahzaba wahda. Habis itu doalah apa yang mau dimintakan. Apa yang mau dimintakan? Ring pertama kedua orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua suami dan istri. Ada orang meninggal. Allahumma firlahu warhamhu. Tutup meninggal. Untuk suami istri, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pak Ustadz, saya nggak hafal doa seperti Ustadz. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Makassar, pakai bahasa Mandar, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa apapun. Cuman kalau doanya sifatnya sensitif, jangan kuat-kuat, nanti dengar kawan. Ya Allah, jaga suamiku, jangan sampai dilarikan pelakor. Ditanya kawan sebelah, sama siapa? Makanya doa jangan kuat-kuat. Sa'i namanya. Apa ini sa'i? Sa'i artinya usaha. Ada usaha. Karena ketika Hajar ditinggalkan Nabi Ibrahim, air susu kering, air sumur tidak ada. Dia naik ke atas bukit Sofa, tidak ada air. Naik ke atas bukit Marwah, tidak ada air. Padahal suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dia tidak mengeluh, dia tidak menjerit, dia berusaha dan berdoa. Akhirnya air itu datang bukan dari tumit kakinya, air itu datang bukan dari tumit perempuan yang lari-lari, air itu datang dari tumit anak yang belum pandai berjalan, dari tumit kaki Nabi Ismail. Ketika air itu datang, apa kata dia? Zam-zam, 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 berkumpul, berkumpul, berkumpul. Air itu berkumpul sudah hampir 4.000 tahun lamanya. Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia ke Palestina tahun 1800 sebelum Masehi. Sekarang sudah tahun 2023. Sudah hampir 4.000 tahun tidak kering. Dan kita semua sudah meminumnya. Ini hasil usaha seorang laki-laki apa perempuan? Perempuan, Hajar. Jadi meminum air Zam-zam itu adalah kehebatan. Kehebatan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Saya munculkan ini perempuan karena jamaahnya banyak perempuan. Lalu setelah itu yang ke-9, hikmah nilai adalah tahallul. Haram cabut bulu hidung, haram cabut rambut, haram cabut tanaman, haram bunuh binatang. Ihram, ihram haram. Setelah itu tahallul. Tahallul artinya halal. Maka dipotonglah rambutnya. Allahumma ja'al sya'rati, jadikanlah satu helai rambutku nuran, menjadi cahaya pada hari kiamat, menerangi. Maka yang paling bagus adalah gundul. Tapi yang gundul itu laki-laki. Rupanya ibu yang ikut manasik ini ngantuk. Dia pikir yang gundul perempuan juga. Dia minta gundul sama kawannya di kamar. Setelah pulang suaminya heran, ini abri masuk desa kok masuk rumah. Kalau perempuan ujung rambutnya saja yang diratakan. Kalau laki-laki gundul habis. Anak saya Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, waktu itu dibawa ke tempat potong rambut. Saya minta sama tukang potong, cukur, digundul habis. Saya pun gundul juga. Habis 5 menit, 10 rial. Mu'alliqin, cukur habis. Muqassirin, potong pendek. Apa maknanya? Dosa sudah bersih,
seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Begitulah bapak-bapak nanti pulang seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Makanya bapak itu nanti waktu pulang lucu-lucu semua, baik, bersih dari segala dosa. Mudah-mudahan semua dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang dari umrah, kembali ke tanah suci, taibin, taubat, aibin, kembali kepada jalan yang benar. Masa lalunya maksiat, dosa, zina, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sya'ni wad daraji akfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Selama di Masjidil Haram perbanyak 3. Pertama, lit-taifin, banyak-banyak tawaf sunnah. Yang kedua, wal akifin, banyak-banyak iktikaf berlama-lama di masjid. Yang ketiga, warruka'is sujud, banyak-banyak sholat sunat, rukuk dan sujud. Ini banyak jamaah umrah sampai di Masjidil Haram langsung duduk, nggak tahu mau buat apa. Tengok atas, tengok kanan, tengok kiri, ambil handphone, hai. Masuk masjid tawaf. Kalau nggak bisa tawaf, tahiyatul masjid. Kalau pagi sholat duha, habis itu sholat taubat, habis itu sholat hajat, habis itu sholat tasbih. Saya kakinya sakit Pak Ustadz, duduk. Sholat sunat bisa duduk. Saya duduk pun sakit Pak Ustadz. Baca Quran. Saya baca Quran, mata saya rabun Pak Ustadz. Pejam mata, zikir. Zikir pun nggak bisa, mati aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak jamaah umroh milih tasbih di toko tasbih, berdirinya 1 jam. Tasbih kayu nggak jadi, tasbih koka nggak jadi, tasbih batu nggak jadi, tasbih plastik nggak jadi, tasbih 100 nggak jadi, tasbih 30 nggak jadi. Milih tasbih lebih lama daripada bertasbih. Beli tasbih 10 biji, bawa ke kampung, bagi tetangga, bagi kawan, bagi jiran, bagi sahabat, bagi keluarga. Tinggal 1, yang 1 digantungkan ke mobil. Yang bertasbih mobilnya, orangnya enggak. Judul ceritanya, ketika mobil bertasbih. Padahal tasbih ini, beli tasbih, nanti sampai Madinah langsung beli tasbih, kemana-mana bertasbih, banyak sholawat, karena itu kotanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Ustaz Somad? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kapan sampai Ustaz Somad? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bisa foto Ustaz Somad? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk apa banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak cerita, tak tentu arah. Ini banyak juga jamaah sampai di Masjid Nabawi, bukannya bertasbih, langsung
Dia nggak tahu orang Maroko di belakang udah baca ayat ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dia sangka kerasukan. Tidak ada satupun jamaah yang nakal ini berasal dari Pinrang. Yang dari Pinrang orangnya tertib. Ustaz tahu dari mana tertib? Lihat aja sekarang. Yang merah merah semua, yang hitam hitam semua, tertib semuanya. Yang berdiri berdiri semua. Masyaallah tabarakallah. Tadi saya mulai jam 2, sekarang sudah jam 3:05. Itulah beberapa hikmah yang dapat kita petik dari perjalanan umrah. Doakan supaya Ustaz Somad ada rezeki panjang umur bisa berangkat umrah. Bapak Ibu semuanya juga kita doakan bisa berangkat. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.